Oke, kita lanjutkan ya teman-teman pembahasannya. Semoga dipersilakan kembali kepada Kang Rama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apakah sudah terlihat? Oke, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa yang kemudian menjadi prasyarat bagi pemimpin tadi adalah dia harus punya kebijaksanaan dan keilmuan seorang ahli filsafah gitu. Jadi, dia bukan hanya secara politik saja ya, tapi juga dia punya dasar keilmuan yang kuat gitu. Karena latihan falsafah ini adalah memang hal-hal yang biasanya menjadi ciri khas ya dari seorang pemimpin gitu. Karena punya kebijaksanaan yang tinggi sehingga lahirlah kebijakan yang juga syarat dengan kebijaksanaan gitu. Jadi kebijakan dengan kebijaksanaan gitu. Karena dengan latihan falsafah ini, pemimpin tersebut akan mengetahui cara berpikir yang rasional gitu ya. Dan tidak mengikut hawa nafsu serta tekanan sementara gitu. Nah, karena ini biasanya yang menjadi sumber dari blunder kebijakan pemerintah itu hal-hal ini gitu. Pertama, kadang-kadang kebijakan itu lahir bukan dari keilmuan, hanya lahir dari misalkan hawa nafsu ya, kepentingan semata gitu kan, atau kebijakan-kebijakan yang tidak rasional gitu, sehingga turunan kebijakannya biasanya baru dikeluarkan, tiba-tiba ditarik lagi, tiba-tiba direvisi lagi gitu kan, atau turun kebijakan yang tidak rasional ya, yang tidak masuk akal, yang justru mencekik rakyat gitu kan, karena kepentingan pribadi pemerintah gitu ya. Atau bisa juga karena pemerintah tersebut tidak merdeka dalam berpikirnya dan juga dalam kepentingannya, dia mendapatkan tekanan ya gitu. Jadi kebijakan itu serasa seperti kebijakan titipan atau kebijakan karena dia tersandra oleh kepentingan yang lain gitu, sehingga produk kebijakannya yang justru tidak menguntungkan rakyat, tapi justru menguntungkan orang yang menekan sang pemimpin tersebut gitu. Makanya ini sangat penting ya, ketika seseorang ini punya kemerdekaan berpikir, punya kemerdekaan kepentingan, punya kemerdekaan sikap dan posisi, dia akan betul-betul melahirkan kebijakan yang rasional, pro rakyat ya, bukan pro hawa nafsu atau kepentingan pribadinya, dan bebas dari tekanan atau tuntutan pihak-pihak yang ingin ingin menekan pemimpin tersebut gitu. Ini ya yang menjadi prasyaratnya gitu. Dan untuk mencapai hal ini, dia harus mengetahui hakikat kewujudan Tuhan, manusia dan roh, harus tahu tentang kepribadian dan juga jiwa bangsa dan juga rakyat yang dipimpinnya, harus tahu apa itu kebahagiaan dan juga kebaikan, karena kalau nggak tahu nilai ini apa, justru nanti bingung ya bagaimana untuk menghantarkan rakyatnya kepada kebahagiaan tersebut gitu. Dan juga makna keadilan, keberanian, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh ya, makanya dulu kenapa Yunani itu disebut sebagai salah satu model model republik atau demokrasi yang terbaik ya, walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi tersebut, tapi masyarakatnya di sana bahkan legislatif dan juga orang-orang yang memang duduk di kepemimpinan memang orang-orang yang sudah terlatih gitu ya, baik secara keilmuan, retorika dan juga falsafahnya sehingga mereka memang layak dan pantas duduk di sana gitu. Dan di hal selanjutnya juga, walaupun memang kalau di Plato ini agaknya memang terlalu ideal ya, walaupun sebenarnya juga tetap realistis. Tapi sebetulnya kalau kita coba kita peras lagi ya, sebenarnya yang lebih penting lagi itu adalah penekanan pada hakikat kewujudan, kepada aspek kerohanian dan juga kepada keilmuan ya sebagai prasyaratnya gitu ya. Yang ini semua disetujui oleh Islam gitu. Dan cendekiawan Islam juga menekankan bahwa kepemimpinan politik itu ujungnya adalah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada rakyat gitu. Jadi pemimpin dan rakyat bersama-sama bercita-cita untuk menuju surganya Allah gitu. Jadi Masya Allah ya luar biasa gitu. Sehingga untuk mencapai ke sana tentunya tahapan-tahapannya harus selaras gitu ya dengan nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai pengetahuan. Bahkan punya kemampuan istihad ya, makanya di setiap
zaman ya di Khulafaur Rasyidin, terutama itu setiap pemimpinnya juga ada beberapa hal yang sifatnya istihad gitu dari pemimpin itu sendiri gitu. Jadi pemimpin yang berlaku juga sebagai ahli ilmu yang juga punya kapabilitas untuk memberikan fatwa dan juga istihad gitu, sehingga lahir dari cara pandang dan juga dari istilah Jawanya itu waskita ya, cara berpikir jauh ke depannya yang memang berdasarkan dari kepentingan dan juga istihad gitu. Dan di dalam sejarah Islam, ini juga mungkin bisa menjadi tips ya buat kita semua. Kalau anak-anak kita ingin menjadi pemimpin besar ya, nah kita bisa mencontoh para pemimpin besar ya, para sultan-sultan dulu itu, mereka mendidik anak-anaknya ya, para pangeran dan juga princess ya, putri-putrinya itu menghantarkan anak-anak mereka berguru dengan tokoh-tokoh ilmuwan supaya mereka memahami ini ya. Jadi ini beberapa hal ya yang mungkin bisa menjadi kurikulum anak ya. Belajar memahami syariat Islam, sejarah bangsa dan peradaban-peradaban, belajar adab, belajar falsafah, belajar pentadbiran atau kepemimpinan ya, leadership, hal ehwal peperangan gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Kayak semua Sultan Muhammad Al-Fatih itu dulu juga kan berguru ya pada Syekh Syamsuddin, itu diajari hal-hal ini ya di usia yang sangat muda sehingga kemudian beliau siap gitu, dan beliau juga terus ditanamkan kan kayak hal peradaban dulu-dulu, apa, para sahabat tabi'in dan tabi'in sudah berusaha untuk membuktikan ramalan Rasulullah bahwa nanti akan ada yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi itu terus menjadi nilai yang tertanam dari sejak dini gitu. Dan udah belajar peperangan juga, mempersiapkan diri sehingga ketika jadi pemimpin juga kuat ya dan disegani secara militer ya. Bukan hanya walaupun dia sipil ya, tapi juga punya punya kebijaksanaan yang luar biasa ya gitu. Dan dari pendidikan tersebut ya, akhirnya melahirkan pembina empire. Empire ini kerajaan ya, atau dinasti atau empire, empire. Tapi bahasa Melayunya empire. Pemerintah reformis, pendamai dan ahli hukum yang punya ilmu kesusastraan, kemahiran militer ya, kebijaksanaan pentadbiran atau kepemimpinan ya, yang setara dengan pemimpin agung dunia gitu. Jadi bayangin ya, zaman dulu kan udah ada kaisar-kaisar Romawi ya, kayak apa, Kaisar Augustinus, Julius Caesar dan lain sebagainya. Tapi kemudian lahir di peradaban Islam adalah tokoh-tokoh yang juga sama agung dan besarnya ya dengan tokoh-tokoh pemimpin besar empire-empire sebelumnya, ketika mereka melalui berbagai pendidikan-pendidikan sebagaimana telah disebutkan di sini gitu ya. Sehingga Islam memang sudah mengukuhkan ya tradisi bahwa pemimpin itu bertanggung jawab memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan gitu. Dari Rasulullah turun ke Abu Bakar, Abu Bakar menginisiasi pengumpulan Al-Quran, disempurnakan dan apa, bukukan di zaman Umar bin Khattab dan juga difinalisasi di zaman Utsman bin Affan ya dengan Mushaf Utsmaninnya. Dan mereka semua itu berdasarnya bukan dari kepentingan pribadi ya, tapi juga dari syuro ya. Nanti ada chapter bagian syuro sebelum membuat suatu tindakan yang penting. Jadi bukan hanya, jadi para khalifah ini juga punya ring satu yang memang menjadi penasihatnya ya. Jadi setiap kebijakannya selalu dilandaskan. Dulu Rasulullah begini nggak? Dulu uh, catatan landasan Islamnya begini nggak? Atau apakah ini betul-betul sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Jadi didiskusikan dan disyuruhkan bersama sahabat-sahabat sehingga lahirlah kebijakan yang memang betul-betul sudah terpikirkan dan kurasi dengan baik. Nah, Umar bin Abdul Aziz juga kan melakukan pengumpulan hadis Rasulullah ya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz juga beliau hafal dan meriwayatkan sekian ribu hadis gitu. Walaupun dua pemimpin ya, tapi derajatnya juga sudah seperti ulama gitu. Dan Khalid bin Yazid dan juga pemimpin Bani Abbasiyah yang lain seperti Al-Mansur, Harun ar-Rasyid yang menginisiasi Bait Al-Hikmah ya, pusat keilmuan dan juga perpustakaan besar. Dan salah satu syarat penyerahannya itu adalah bahkan ketika ditaklukkannya gitu ya negeri-negeri, yang kemudian menjadi syaratnya adalah negara atau kerajaan yang ditaklukinya itu
Jadi bukan ini ya, bukan nyerahin pajak atau hasil bumi atau apa ya, tapi justru oke, negeri ini sekarang di bawah kekuasaan Abbasiyah. Ada buku-buku harap dikirim ke pusat pemerintahan untuk dipelajari gitu. Jadi justru yang diserap itu bukan hanya ini ya, biasanya kan kalau penguasaan itu lebih ke hal-hal materi ya, tapi di sini juga adalah hal-hal keilmuannya juga gitu. Sebagaimana Rasulullah dulu juga ketika dalam kebijaksanaan perang gitu ya, ketika tawanan-tawanan perang ya, dulu ketika berperang melawan Quraisy dan ada yang tertawan atau tertangkap, maka untuk pembebasannya adalah mereka syaratnya harus mengajarkan orang Madinah, 10 orang Madinah baca dan tulis dan ilmu pengetahuan yang lainnya itu untuk membebaskan dirinya gitu ya. Jadi bukan yang kalau zaman sekarang kan ditawan, dikurung, tidak diperlakukan dengan baik, disiksa kan, kayak Israel gitu ya. Kalau yang zaman sekarang, tapi kan kalau kita lihat kalau di dalam Islam justru yang tawanan-tawanan itu diperlakukan dengan baik dan bahkan menjadi menjadi teman ya gitu, saling belajar satu sama lain gitu. Dan di Melayu juga sama ya, Ibnu Battuta, Al-Malik Az-Zahir itu sangat gemar berbincang, nongkrong-nongkrong, diskusi atau bahkan yang mungkin zaman sekarang ya podcast gitu ya dengan para cendekiawan dengan ulama gitu ya. Jadi betapa kita melihat di zaman-zaman tersebut memang luar biasa sekali ya. Dan di dalam catatan yang sejarah berikutnya, contohnya kayak Aurangzeb, bahkan ketika dia menjadi pemimpin, dia malah menyesal dan kecewa dengan gurunya karena harusnya bisa diajarin lebih banyak lagi gitu. Bahkan ya beliau seperti ya mengkritisi ya. Ini ada ini nih ada komen ada catatan beliau ya di sini. Eh, Jika kamu membuatku menghabiskan waktu mempelajari hipotesis dan sistem pemikiranmu, jika kamu telah mengajariku satu falsafah, jadi justru dia ngerasa bahwa harusnya saya belajar lebih banyak, harusnya saya baca buku lebih banyak gitu dulu, harusnya saya lebih banyak dapat kebijaksanaan gitu. Malah bukan yang tidak gemar membaca ya, justru malah sangat menyesal gitu ketika jadi pemimpin, tapi dulunya malah harusnya bisa lebih banyak dapat ilmu gitu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi betapa pemimpin pemimpin itu sangat mencintai ilmu ya. Ini juga sama ya. Nah, memang pada akhirnya hal-hal tersebut yang membangun peradaban yang besar tersebut, dan ini yang kemudian menjadi kelemahan zaman sekarang ya, kecenderungan falsafah politik modern pada ilmu amali atau ilmu yang sifatnya hanya praktek-praktek aja, dan penyempitan ruang ilmu kepada bidang yang hanya berdasarkan pada sains kebendaan aja ya. Ini telah memiskinkan pada skop pemikiran ya, penglibatan atau kegiatan kebanyakan ahli politik modern gitu. Mereka hanya punya satu perspektif aja gitu ya, nggak punya cara pandang yang luas gitu kan. Mereka nggak punya cara berpikir, tidak pernah melatih dirinya secara teoretis, tidak mengerti agama dan sejarah. Pada akhirnya akan melahirkan gejala politik dan pendabiran yang menentang pembangunan kerohanian dan keilmuan tersebut gitu. Akhirnya politik hanya menggerakkan pembangunan pada hal yang sifat kebendaan, duniawi dan juga sempit ya. Jadi pemimpin hanya mementingkan aspek materi duniawi dan tidak membangun masyarakatnya dengan baik. Jadi ya itu ya kurang lebih untuk bagian nilai kepemimpinan. Di intinya adalah bagaimana suatu budi ilmu yang kuat itu juga disokong dengan pemimpin yang juga kuat dan juga berilmu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada tanggapan atau komentar ya. Mungkin ada sedikit komentar dari Anis yang mungkin saya jawab secara ringkas ya. Jadi tentang kemerdekaan berpikir, ketika dalam pusaran politik yang rumit, apakah ujung-ujungnya akan terintimidasi atau justru akan ikut kepentingan? Ini tergantung pada posisi politik seorang pemimpin tersebut ya. Jadi memang ketika memang berada lingkungan politik yang sangat kotor, yang memang saling tusuk satu sama lain gitu ya, yang memang saling banyak kepentingan, butuh sosok pemimpin yang memang sudah bersih dari sejak awalnya gitu, sudah bersih dari sejak
dari sejak dalam pikiran dan juga perbuatan gitu, nggak punya jejak digital yang buruk ya kalau di zaman sekarang gitu ya, atau nggak punya apa ya, nggak punya hutang politik gitu, sehingga memang dia lahir dengan independensi yang kuat dan juga dia nggak punya sponsor dalam artian dia dibiayai oleh pihak tertentu, dia mampu membiayai dirinya sendiri gitu ya dan punya visi yang kuat. Insya Allah dia mampu untuk punya kemerdekaan berpikir ya. Tapi kalau kita lihat fenomena zaman sekarang kan kita lihat orang-orang yang duduk di pemerintahan biasanya adalah orang-orang yang memang dekat dengan penguasa sehingga kan mau nggak mau bakal tergantung gitu dengan penguasa. Mau dia misalkan punya ide ataupun kecerdasan sekalipun, ya dia nggak bisa berkutik karena dia akhirnya duduk di posisi itu karena utang budi gitu kan. Tapi kalau memang dari awal ada sosok yang memang sudah independen ya, memang bukan lahir dari kepentingan atau intrik-intrik politik, dia bisa lebih banyak posisi yang lebih kuat dan biasanya bakal lebih dicintai oleh rakyat gitu. Walaupun misalkan pemerintah punya posisi yang sangat kuat gitu ya. Ini kita bisa lihat ya contoh-contohnya di peradaban-peradaban sebelumnya. Banyak lahir seorang reformis-reformis yang memang betul-betul menjadi touchdid gitu, menjadi pembaharu gitu. Dia memang betul-betul membawa nilai kemurnian ya, ingin mengembalikan kembali kepada jalan yang sebenarnya, dan dia nggak punya kepentingan apa-apa gitu, hanya kepentingan kebenaran dan dia berhasil gitu melakukan perubahan tersebut gitu. Ketika memang dia betul-betul niat ikhlas lillahi ta'ala dan tanpa kepentingan apapun. Jadi kita jangan sampai terjebak pada pola pemikiran yang selalu pragmatis atau pesimistis ya. Walaupun juga tidak menjadi seorang yang overconfidence atau naif ya. Tapi kita di sini makanya berusaha ya. Makanya dalam proses melahirkan pemimpin peradaban tersebut bukan proses yang mudah. Kayak di zaman-zaman dahulu juga butuh waktu bahkan sampai minimal satu generasi gitu untuk lahir gitu ya. Karena kalau kita masih mengandalkan pada generasi yang sebelumnya mungkin masih ada ikatan-ikatan, tapi kalau ada satu generasi yang punya kesadaran kemudian mendidik ya murid-muridnya, anak-anaknya, sehingga lahirlah seorang tokoh yang bersih dari kepentingan, biasanya sosok pemimpin tersebut yang akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Kurang lebih seperti itu ya. Silakan mungkin kalau ada tanggapan yang lain sebelum kita lanjutkan kepada pembacaan berikutnya. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjutkan pembacaannya. Pada Teh Kilah, apakah siap untuk membacakan kembali? Atau Teh Zainab? Hadir, Kak. Yang mana nih? Oke. Em, di bagian sikap hormat kritis dari awal sampai sampai akhir ya. Oke, boleh, boleh. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman izin melanjutkan tadi dari Tekilah ya. Sikap hormat kritis. Satu lagi nilai yang penting dalam pembinaan budaya ilmu ialah keberanian mencari kebenaran dengan menimba dan memperbaiki hasil pemikiran manusia terdahulu dan semasa. Sikap hormat kepada cendekiawan ternama dan guru tidak sepatutnya menyekat seseorang untuk terus memperbaiki hasil pemikiran mereka. Aristoteles ketika mau menyimpang daripada ajaran gurunya Plato karena mempunyai hujah yang lebih baik, dikatakan telah melafazkan formula keramat ini. Walaupun kita menghormati Plato, tetapi kita lebih lagi menghormati kebenaran. Atau Plato is dear to us, but truth is dearer. Dalam tradisi keilmuan Islam, terutama dalam beberapa abad terawal, keadaan dinamik berprinsip atau principled dynamism kelihatan wujud dengan amat jelas sekali sebagai suatu fenomena umum. Prinsip yang dimaksudkan ialah kepahaman
pandangan hidup Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Contohnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berguru dengan Imam Malik bin Anas. Tetapi perasaan hormat dan cinta mereka terhadap guru tidak menghalang tiap-tiap seseorang daripada mereka mengasaskan mazhab mereka sendiri. Imam Abu Hasan Ali Al-Ashri berguru dengan Al-Jubai, mahaguru kaum Mu'tazilah, tetapi kemudiannya menubuhkan mazhab teologinya yang bertentangan dengan mazhab gurunya. Tetapi kemudiannya dalam sejarah pemikiran Islam, sikap hormat kepada autoriti dan ditindan pula oleh sebab lain yang akan disentuh di bawah nanti. Telah membantutkan perkembangan keilmuan kecuali keberanian individu tertentu seperti Ibnu Khaldun, Mula Sadra, Al-Dahlawi, dan beberapa individu lain. Ibnu Khaldun pada abad ke-14 Masehi yang mengemukakan analisis kreatif tentang tamadun, memulakan tulisannya dengan mengkritik kaidah dan tanggapan ahli sejarah, ahli tafsir sezamannya yang dianggapnya tidak berasas dan lari daripada kebenaran. Mulla Sadro pada abad ke-11 Masehi banyak memperoleh ilmu pengetahuan tinggi daripada tokoh tertentu yang terdahulu seperti Ibnu Sina, Ibnu Arabi, Suhrawardi, Fahri al-Din al-Razi, Nasir al-Din, dan lain-lain. Dan beliau mengiktiraf dan menyebut ide-ide mereka, namun beliau juga mengkritik di mana perlu. Kadang-kadang kritikan ilmiah itu agak keras. Syahwali Allah Al-Dahlawi juga merupakan salah seorang pemikir kreatif yang berani mentengahkan ide untuk menyepadukan berbagai aliran yang bertentangan dalam pemikiran Islam di saat akhir kerajaan Islam Mughal di India. Orang Barat modern dan bangsa-bangsa lain juga telah memamerkan sikap yang kritis, tetapi sikap dan amalan kritis mereka semata-mata merujuk pada akal tanpa dibantu oleh sumber normatif lain yang lebih kekal dan pasti kebenarannya. Dalam hal hubungan dengan khazanah keilmuan tamadun lain, orang Barat pun pada permulaan kegiatan terjemahan mereka dahulu menunjukkan ciri pemilihan yang agak serupa dengan orang Islam. Terjemahan terawal dilakukan setelah mereka mempunyai perhubungan dengan ilmu orang Islam. Bermula dari abad ke-11 Masehi dalam bidang-bidang perobatan, matematik, dan sains. Robert dari Chester adalah orang terawal menerjemahkan Al-Quran di samping kitab-kitab alkemi dan algebra. Sikap mereka terhadap Hasanah Yunani pada peringkat permulaan juga tertumpu kepada sains, karya-karya falsafah Aristoteles dan para pengikutnya yang terdiri daripada orang Islam diterjemahkan kemudian. Dengan itu, pada akhir abad ke-13 Masehi, sebilangan besar khazanah sains Yunani yang masih ada, buku-buku sains Islam yang terbaik, dan kebanyakan tulisan Aristoteles telah tersebar di barat dalam berbagai jenis terjemahan. Islam dan tamadun yang dibinanya tidak bercorak eksklusivis, tetapi universalis, yang berprinsip atau principle universalism. Nabi Muhammad SAW melakukan satu revolusi dalam strategi pendidikan dan kenegaraan apabila baginda mengenakan syarat setiap orang tawanan perang akan dibebaskan jika mampu mengajar 10 anak orang Islam menulis dan membaca. Islam boleh menerima segalanya dari segi teknik dan alat sama ada dalam bentuk material, manusia dan pemikiran daripada tamadun lain. Orang bukan Islam seperti Masar Jawai atau Yahudi dan keluarga Ishaq Ibnu Hunain atau Christian Nestorian diberikan peranan utama dalam mengendalikan program penerjemahan yang memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun ilmu Islam pada abad pertengahan. Islam menggunakan kertas dari Cina dan kaidah mantik atau logik dari Yunani. Ilmu nombor diambil dari India. Namun dari segi isi, tamadun Islam amat memilih.
Contohnya, walaupun banyak sekali bahan falsafah, sains, astronomi, perubahan, dan matematik diterjemahkan daripada bahasa Yunani, Pahlavi, dan Sanskrit, tetapi bahan keagamaan dan sastra populer boleh dikatakan tidak diterjemahkan langsung. Terjemahan buku cerita Khalilah Wadinah yang berasal dari India itu merupakan satu kekecualian. Jika diteliti isi kandungannya, Khalilah Wadinah bukanlah sebuah novel biasa, tetapi mengandungi kisah yang mengkritik keadaan manusia dan sistem sosial semasa dengan tajam tetapi halus. Tujuan lebih bersifat moral daripada hiburan. Ternyata tamadun Islam yang terpimpin oleh kebijaksanaan, penciptaannya mempunyai potensi dan kebolehan sintesis yang sangat diperlukan dalam dunia yang penuh dengan keperbagian ini. Tetapi sintesis Islam adalah sintesis yang terpancar daripada idealisme dan nilai keagamaannya yang kekal dan jelas. Malah Al-Ghazali, walaupun memberikan kritikan yang terperinci tentang kekeliruan ahli falsafah Islam yang dipengaruhi oleh unsur dan pemikir Yunani, beliau tetap mengakui sumbangan dan keagungan para pemikir Yunani. Sikap apresiasi kritis beliau terpancar daripada kata-kata beliau ini. Buku ini, yaitu buku beliau Tahafut al-Falasifah, akan membuktikan bahwa ahli falsafah dahulu yang berasal dari Yunani, yang kononnya diikuti oleh orang ateis zaman kita, sebenarnya tidak tercemar oleh apa-apa yang diperkatakan tentang mereka. Mereka tidak pernah menafikan kesahihan undang-undang agama. Malah mereka beriman kepada Tuhan dan percaya kepada nabi-nabi. Walaupun mereka tersilap dan menyeleweng dalam hal-hal rantingan yang menyebabkan orang lain juga tersesat dari jalan yang benar. Kami bertujuan menunjukkan bagaimana mereka terjatuh ke dalam kesilapan dan kebatilan. Tetapi pengkajian kami tidak akan membatalkan kecemerlangan pencapaian mereka yang terbenam di bawah lapisan atau pemikiran mereka yang salah itu. Oke, terima kasih Teh Zainab atas pembacaannya. Insya Allah ya, dengan berbagai kondisi dan kesibukan, saya tetap menyempatkan waktu ya untuk olahraga pikiran di hari Minggu ya. Jadi pagi-pagi belajar sebelum mungkin olahraga yang lain gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jadi untuk bagian hormat kritis ini, kenapa kemudian dibacakan semua? Karena menurut saya ini hal yang cukup penting ya, dan menjadi juga prasyarat. Kenapa? Karena kalau kita pengen menjadi sebuah bangsa atau peradaban yang besar, kita harus punya sikap hormat kritis. Hormat kritis ini artinya kita respect dan juga kita mengambil apa yang baik, tapi juga kita juga bersikap kritis gitu terhadap apa yang tidak sesuai atau terhadap apa yang buruk gitu. Karena sekarang kita berada di titik pemahaman atau pemikiran di mana kita melihat fenomena banyak orang yang ketika melihat sesuatu itu antara memang mendukung mentah-mentah ya atau mengambil semuanya atau ada yang anti banget dan menolak mentah-mentah gitu. Jadi terjebak pada kutub ekstrim gitu ya. Misalkan wah ini yang ada di peradaban barat, wah ini nggak bener nih sekuler liberal, udahlah kita nggak usah belajar, udah kita belajar dari sumber Islam aja, dari kitab-kitab aja, udah kita nggak perlu lagi bla 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 bla. Padahal ya apa yang ada baik di barat, misalkan metodenya atau beberapa tekniknya dan lain sebagainya, ya itu juga baik gitu ya. Tapi kadang-kadang kan menolak karena wah enggak di barat tuh menjadi ateis nanti sainsnya nggak bener gitu. Tapi ya makanya harus didukung dengan sikap yang kritis tadi ya. Apa yang nggak baik kita pilah, kita pilih, kita filter gitu. Pun sebaliknya di beberapa kalangan Islam justru berada di titik betul-betul menolak semuanya gitu. Misalkan eh, kayak tadi ya, misalkan kayak nggak falsafah itu bikin jadi ateis gitu, udah nggak usah belajar filsafat gitu kan, atau ini tuh nggak penting gitu, udah yang penting kita ngikutin kata ustadz kita aja gitu kan, udahlah yang penting ibadah aja gitu kan, ya gitu-gitu aja gitu, jadi mereka tuh terjebak gitu.
dan akhirnya dilawannya dengan pihak yang nyinyirin Islam gitu kan, yang Islam mah konservatif, Islam mah jumud gitu kan, Islam mah cuma doktrin doang gitu kan. Kalau mau maju ya harus jadi kayak orang Barat dong, harus kritis, harus rasional, harus bebas dari dogma gitu. Jangan percaya dongeng, ayat apa segala macam gitu. Kita harus ilmiah, saintifik. Wah, kayak gitu jadinya kan ya kita jadi terpolarisasi ya. Padahal kalau belajar dari sejarah yang nanti bakal kita bahas di beberapa potongan di bagian ini, itu justru sikap kalau di dalam peradaban yang besar itu adalah sikap yang sebaliknya ya, yang saling menghargai dan juga saling menghormati seperti itu. Karena kalau mungkin nyambung juga dengan pertanyaan yang sebelumnya ya terkait orang yang misalkan pemimpin tadi ya, apakah akan menjadi terintimidasi atau menjadi misalkan atau malah ujung-ujungnya jadi ikutan kotor. Sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah banyak juga kok kalau kita baca misalkan biografi Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan semata-mata beliau lahir dari tiba-tiba gitu kan, tapi beliau lahir dari proses yang panjang gitu kan, di mana proses pendidikannya sudah dimulai bahkan sejak jauh sebelum kelahirannya, diinisiasi oleh Imam Al-Ghazali gitu ya, bersama yang lainnya gitu kan, ulama-ulama yang lainnya, dan juga Nuruddin Azanki, pemimpin yang juga mengerti gitu kan, sehingga lahirlah seorang Panglima Salahuddin Al-Ayyubi gitu, yang akhirnya bisa membebaskan kembali Al-Quds setelah beberapa tahun sebelumnya atau beberapa ratus tahun sebelumnya itu kalah perang ya, dan dikuasai oleh Romawi gitu ya, oleh eh, Al-Quds atau Yerusalem itu dikuasai ya dalam perang salib, kemudian bisa dimenangkan kembali gitu. Karena beberapa pemimpin sebelumnya gagal karena mereka terikat gitu ya dengan kepentingan politik, mereka tidak murni, tidak bersih gitu kan. Tapi lahirnya seorang tokoh yang memang betul-betul membawa perubahan itu adalah sebuah proses ya. Kayak lahirnya Pak Cokro Aminoto di Indonesia juga kan setelah sekian lama, dan juga memang beliau adalah sosok yang betul-betul bersih dari kepentingan kepentingan Belanda ya pada zaman itu, sehingga kemudian bisa menginisiasi syarikat Islam, dan bahkan mendidik Soekarno dan lain sebagainya, sehingga bahkan bisa menginisiasi ide Zelfbestur atau pemerintahan sendiri dan membawa Indonesia pada proses pemeloporan kemerdekaan gitu. Walaupun beliau qadarullah memang meninggal justru sebelum melihat Indonesia betul-betul merdeka gitu ya. Jadi kita tetap rawat ya rasa optimisme itu, kita bangun gerakan pendidikan keilmuan walaupun di tengah kondisi zaman yang sedang kacau balau gitu. Dari Prof. Alatas juga terus mewasiatkan hal itu ya teman-teman semuanya. Jadi kenapa kita terus mengikhtiarkan ya, kenapa Prof. Hamid, kenapa memang guru-guru asatidz dan juga ustadz-ustadz kita itu memang tetap terus teguh dan konsisten ya, mau gimana kacaunya kondisi politik, karena masih punya kepercayaan diri ya, masih punya harapan bahwa insya Allah kalau kita tetap konsisten di jalan kebenaran, walaupun bukan kita pelakunya, walaupun kita mungkin meninggal sebelum melihat perubahan di negeri ini, tapi kita bisa menjadi pelopor dan mewariskan semangat nilai tersebut ya untuk generasi-generasi kita berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin, nah ya betul ya Teh Zai, kalau kritis dalam pembenahan ilmu itu penting ya. Jadi memang dibangun dengan sikap critical thinking ya. Jadi bukan yang hanya me, me- apa, me- jadi istilahnya itu mengadaptasi ya, mengadaptasikan gitu. Jadi kalau kayak di film ya, jadi remaking film itu kan nggak bener-bener ngambil semuanya gitu, beberapa poin. Tapi remake yang bagus itu kan dia yang ngambil beberapa kisah inti cerita, terus kemudian diramu, direlevankan dengan kondisi modern, sehingga jadi bagus gitu ya. Kalau cuma sekedar plek-plek nyamain kayak yang sumber asalnya ya nggak ada inovasi kan kayak gitu. Kalau kritis kan berarti misalkan yang sebelumnya ada nilai yang kurang atau gimana diubah gitu kan. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jangan jumud, dan juga begitu ikut arus ya. Jadi memang kita punya posisi dan juga berpegang teguhnya pada kebenaran gitu. Kayak di sini ya dibilang
Walaupun kita menghormati Plato, tapi kita lebih menghormati kebenaran gitu. Jadi ketika di dalam Plato ada kebenaran, kita ikuti. Tapi ketika sudah menyimpang, ya kita tetap berpegang pada kebenaran tersebut gitu. Jadi makanya di proses keilmuan Islam ya, jadi Imam Syafi'i berguru ke Imam Abu Hanifah, eh, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berguru ke Imam Malik, tapi walaupun tetap hormat ya dan cinta dan juga sangat sangat menghargai gurunya, tapi ada beberapa hal yang kemudian juga beliau kritisi dan kemudian juga mendirikan mazhab baru yang melengkapi ya dari mazhab sebelumnya dan juga bahkan kan Imam Syafi'i juga ada kaul kodim, ada kaul jadid ya, ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru terus berkembang gitu, sehingga bahkan bukan hanya mengkritik atau menyempurnakan apa yang ada dari gurunya, tapi juga ke dirinya sendiri gitu. Kalau dia ada yang salah atau ada yang kurang di masa lalu, disempurnakan lagi gitu. Jadi bukan yang bertahan pada pendapat kebenaran pribadi gitu, atau bahkan mendoktrinkan diri sendiri gitu kan, tidak seperti itu gitu. Abu Hasan al-Asy'ari juga ya salah satu tokoh ya di dalam ilmu kalam ya, yang kemudian juga menentang Mu'tazilah gitu ya, menentang kalam Mu'tazilah di sini. Mungkin kalau pembahasan ilmu kalam ada di pembahasan lain, intinya adalah ilmu akidah dan teologi lah ya. Justru belajarnya dari guru guru Mu'tazilahnya itu gitu ya, Al-Jubai gitu ya, yang kemudian melahirkan apa mazhab ilmu kalam atau teologinya sendiri gitu. Dan sama termasuk juga guru kita ya di sini Prof Muhammad Prof Nakwid Alatas gitu ya. Itu kenapa beliau bisa mengkritisi liberalisme, sekularisme gitu kan, mengkritisi peradaban Barat, itu nggak semata-mata anti Barat atau cuma menolak aja apa yang di Barat gitu, tapi mempelajari dengan seksama, dengan mata, menguasai, bahkan belajar langsung di Amerika gitu ya, belajar langsung juga di UK gitu kan, menyelami langsung, dan juga beliau juga belajar ya secara keilmuan Islamnya juga cukup kuat gitu kan, di Melayu, di Malaysia dan juga Indonesia, sehingga menggabungkan ya hasil pandangan beliau dari dunia Barat dan Timur, kemudian apa-apa yang baik di Barat seperti sikap kritikalnya kan, yang kita patut apresiasi lah, gimana semangat pencari ilmu ilmu pengetahuan juga di Barat untuk zaman sekarang ya, itu sangat diapresiasi. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan akidah ya dibuang jauh-jauh gitu, terutama terkait tentang sekularismenya gitu ya, karena ada beberapa golongan yang justru menganggap bahwa sekularisme itu adalah solusi untuk kemajuan karena bangsa Barat maju dengan menjadi sekular. Padahal ya kalau di Islam justru yang pernah kita bahas sebelumnya ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, justru kalau memang bangsa Barat itu maju itu sebetulnya ya karena mereka meninggalkan agamanya ya gitu. Karena memang agamanya tidak membawa kebaikan ataupun juga manfaat untuk dirinya, sehingga mereka merasa jengah dan juga akhirnya mengambil sikap untuk meninggalkan agama dan kemudian mereka maju. Tapi kalau untuk Islam itu justru sebaliknya. Kalau semakin meninggalkan agama, justru semakin mundur gitu. Semakin semakin mendekatkan diri ke agama, kepada Rasulullah gitu ya, kepada ulama, justru akan semakin maju gitu. Jadi justru malah jadi kebalik ya kalau pakai cara pemahaman Barat dengan apa yang ada di Islam, karena tidak sebanding gitu ya. Makanya sikap hormat kritis itu yang dibangun seperti itu. Nah ini kan di sini juga kemudian dalam sejarah pemikiran Islam sikap itu disentuh dan membantutkan perkembangan keilmuan ya. Dan di sini ada beberapa tokoh ya, Ibnu Khaldun, Mulla Sadra gitu kan. Ini saya agak cepat aja ya karena waktu ya. Mula Sadra gitu misalkan contohnya, walaupun memang belajar dari tokoh-tokoh besar Ibnu Sina dan lain sebagainya, tapi beliau mengiktiraf atau mengkredit atau menginikan ya, mengapresiasi setinggi-tingginya, tapi juga di beberapa hal yaitu dikritik gitu ya, bahkan maksudnya bukan hanya mengkritik secara eksternal ke pemikiran luar Islam, tapi untuk orang Islam sendiri ketika memang mungkin pendapatnya sudah tidak relevan atau mungkin ada beberapa minor ya, kekeliruan minor, karena kan ulama juga tetap manusia ya, itu juga tetap kritis gitu, jadi tidak fanatik gitu ya. Berbeda dengan mungkin zaman sekarang, kadang orang-orang itu fanatik banget sama kiainya, sama gurunya gitu kan, sama ustadznya gitu kan, dan apa-apa yang keluar dari dirinya benar gitu, padahal ya
tetap menghargai, tetap beradab dengan setinggi-tingginya. Ketika benar ya ambil gitu. Tapi ketika ada hal yang ini ya tetap ya kita harus berpegang teguh pada kebenaran gitu. Bahkan di sini juga Sah Waliullah Dahlawi menyepadukan berbagai aliran yang bertentangan ya di Mughal, jadi memang mensintesiskan hal yang baru justru. Orang Barat ya ini salah satu hal yang menariknya kenapa kemudian mereka bisa maju juga karena punya sikap critical thinking ini ya. Tapi tapi memang kekurangannya adalah sikap dan amal yang kritis ini hanya merujuk pada akal tanpa dibantu oleh sumber normatif lain gitu ya. Dan mereka juga kan orang Barat, kenapa akhirnya salah satunya yang maju juga karena mereka belajar gitu ke universitas di Cordoba ya di Andalusia gitu kan, belajar ke Irak, ke Baghdad gitu kan, menerjemahkan karya-karya dari Ibnu Sina tentang perobatannya gitu kan, bahkan menerjemahkan juga Al-Quran dan juga buku Al-Alkemi dan juga Al-Jabar gitu ya, dan juga kepada karya Yunani gitu kan, kayak ya peradaban Islam juga dulu ya sebagaimana pernah disinggung di pembukaan BBC ini, ya zaman ke Golden Age of Islam dulu kenapa salah satunya maju karena menggali kembali ya nilai-nilai pemikiran dan juga buku-buku dari zaman Yunani gitu ya, kemudian menjadi sumber falsafah dan mengembangkan filsafat Islam yang baru gitu yang lahir dari pengembangan dan juga pembaharuan dari karya sebelumnya gitu ya. Dan Islam dan tamadun itu tidak bercorak corak eksklusivis dan tapi universalis ya, jadi ke seluruh hal dan juga berprinsip gitu. Bahkan ya Nabi Muhammad tadi ya yang udah diceritakan memberikan syarat mampu mengajar 10 anak orang Islam menulis membaca, jadi menyerap ya ilmu dari kaum-kaum yang lain gitu kan, dari suku yang lain, dari daerah yang lain gitu kan. Bahkan Islam boleh menerima segala dari teknik dan alat sama dalam bentuk material manusia dan pemikiran dari tamadun lain gitu kan. Kayak Salman Al-Farisi itu kan metode apa namanya? Metode Parit itu kan metode perang dari Persia ya. Tapi kemudian diadaptasikan dan diadopsi ya oleh Rasulullah menjadi strategi di perang Khandaq, perang Ahzab. Makanya jadi menang gitu. Karena kalau bertahan dengan hanya strategi orang Arab aja, waktu itu kan lawannya Rasulullah itu kan ini ya, perang Ahzab itu artinya perang sekutu ya. Jadi melawan orang-orang Arab gitu, melawan seluruhan Jazirah Arab gitu kan. Jadi kalau pakai strateginya orang Arab itu semuanya udah pada tahu gitu, karena yang dilawan itu pasukan koalisi Arab yang memerangi Madinah. Tapi justru dengan mengadopsi strategi yang baru dari Persia, mereka menjadi wah kena plot twist gitu ya, yang akhirnya malah jadi menang perang gitu. Begitu pula ya mengambil juga dari Yahudi, dari Kristen gitu kan, menggunakan kertas dari Cina, mantik dari Yunani, ilmu angka dan juga nomor dari India. Bahkan Rasulullah juga menerapkan dinar dan juga dirham, mata uang resmi. Itu kan nggak ngambil, nggak tiba-tiba ada gitu. Tapi dinar dan dirham itu sebetulnya diadopsinya dari Yunani sebetulnya, dari Romawi ya. Sehingga kemudian Rasulullah ambil dan kemudian menjadi sumber patokan seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi betapa Islam tuh sangat menghargai dan mengapresiasi bangsa lain, bukan menolak ya, tapi hormat, mengambil apa yang bisa diambil dan juga kritis gitu. Oke, ini Salman raise hand, silakan kalau ada tanggapan, Man. Iya Kang, tanggapan mau nanya dikit yang tadi ada bahasan menarik. Ya. Yang pertama tuh soal ini Kang, tadi kan katanya tuh ketika dunia nggak baik-baik aja gitu kan, tapi kita harus tetap optimis gitu kan. Kita tetap bikin gerakan, kita tetap jadi orang-orang yang inisiatif lah melakukan aksi nyata gitu ya. Jadi kan Kang kurang lebih ngomong gitu kan. Nah tapi ini untuk Kang Teteh sekalian juga ya, sekalian gitu kan. Tapi kira-kira untuk perubahan gitu kan, selain diperluinnya ada inisiator, kira-kira diperluin apa lagi dan diperluin siapa lagi gitu. Karena pada kenyataannya gitu kan, baik Salman pernah jadi inisiator atau mungkin ngelihat yang lain dan pernah ngedampingin juga para inisiator. Si inisiator ini tuh oke mungkin di awal-awal biasanya dia semangat gitu kan, nah, tapi mulai ke tengah mulai makin kompleks gitu kan, terus juga dunia semakin dinamis gitu kan, ini tuh bisa jadi ada capek sendiri dan sampai akhirnya dia berhenti gitu loh. Nah, sementara
sayang banget gitu kan. Dan itu tuh bukan satu dua orang, banyak banget yang kayak gitu tuh gitu. Nah, kira-kira menurut akang teteh sekalian, termasuk menurut Kang Rama gitu kan tadi, selain inisiator, dibutuhin siapa lagi dan dibutuhin apa lagi untuk terciptanya suatu perubahan itu gitu. Oke, menarik banget ya pertanyaan dari Salman. Mungkin saya ingin lempar dulu ke yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat untuk menggapai perubahan tadi? Apa sih yang harus dilakukan selain inisiator? Silakan mungkin kalau dari yang lain ada yang ingin menanggapi. Aku izin menanggapi boleh nggak? Wah, mantap, Zai. Boleh banget atuh. Sebagai ini ya Inisiatornya para dua-dua HBB ya. promotor sosial, Masya Allah. Mengerikan. Izin Silakan menanggapi, Teh tapi Zai. ini mungkin dari pengalaman aku aja ya. Kalau tadi emang sih banyak gitu ya, King Salman. Banyak juga dari kita yang emang pada akhirnya tuh berhenti di tengah gitu ya. Tadi masalahnya tuh. Kalau dari aku pribadi sih, kadang yang membuat kita berhenti di tengah tuh eh strong why kitanya itu loh. Kayak kadang kita harus mengingat kembali gitu. Kira-kira kenapa sih kita memilih jalan itu gitu. Dan justru si strong why ini yang perlu kita tanamkan gitu ya pada awalnya gitu. Semangat-semangat ini yang perlu kita tanamkan ke apa kelompok-kelompok masyarakat yang kita dampingi itu sih. Terus ya jangan berhenti untuk apa ya upgrade diri gitu menimba ilmu karena pasti gitu ya dalam apa namanya inovasi sosial atau perubahan yang kita pengen wujudkan itu tuh banyak banget permasalahan yang bakal kita hadapi gitu. Challenge-nya tuh banyak banget dan pasti kita tuh akan apa ya selalu menemukan titik bahwa kita tuh perlu ilmu baru gitu loh. Jadi kayak itu sih mungkin dua hal yang perlu kita gali lagi tuh strong why-nya sama keinginan untuk terus belajar kalau kita menghadapi suatu permasalahan mungkin itu ya. Menarik teh, mengerikan. Ini udah baca bukunya Simon Sinek kayaknya ya, si Mamang Simon Sinek ya. Start with why ini mah. Tapi pernah nggak sih teh ngerasa gitu capek sendiri karena apalagi manusia gitu kan. Dia itu kan termasuk makhluk yang di satu sisi ya dia itu Hmm. ketika adanya perubahan tuh yang mana gitu sih perubahannya gitu. Ketika ya di satu sisi dia capek dan di satu sisi ini jadi momen refleksinya diri gitu. Ketika dia udah Hmm. melangkah sejauh itu, seberat itu, sesungguh-sungguh itu gitu kan. Dia tuh ngerasa udah totalitas banget di sana, tapi kayak nggak ada perubahan yang tercipta, ya bisa jadi gitu kan, bisa jadi dia capek dan akhirnya nyerah. Dan bahkan yang lebih bahayanya adalah dia malah jadi masuk ke barisan orang-orang yang melakukan kezoliman itu. Nah itu yang bahaya tuh. Hmm. Nah itu gimana gitu, karena nggak cukup ternyata si inisiator aja teh, dan perlu siapa lagi dan perlu apa lagi gitu. Perlu dikelilingi orang-orang yang terus bergerak juga. Aku pernah Asik. soalnya King kayak dulu gitu ya, Kayaknya kayak pengalaman di desa gitu kan. Terus kayak sendirian gitu nemenin masyarakat. Kayak ya kita tuh mungkin Salman juga ngerasain gitu ya. Kita tuh semangat berapi-api sendiri tapi udah lama terus kayak kita udah berjuang sepenuhnya gitu ya. Tapi nggak ada gitu perubahan gitu kan kadang ya. Kayak nggak kelihatan gitu perubahannya teh. Jadi mungkin kalau untuk diri kita yang sendiri ya perlunya menjaga dan memperluas relasi itu ya untuk kita ya selalu kuat dan teguh juga. Terus kalau hasil sebetulnya kita nggak bisa ini ya nggak bisa. Menurut aku sih emang hasil tuh benar-benar kuasa Allah juga gitu ya. Yang menggerakkan hati kan bukan kita nggak bisa gitu kita cuma bisa menginspirasi juga kan. Jadi jangan lupa ya mungkin eh, apa ya refleksinya lagi aja mungkin pasti segala kekurangan tuh dari kita gitu ya datangnya. Jadi lebih baik memfokuskan semua hal itu tuh ke diri kita gitu. Apa yang kurang dari kita kayak gitu sih. Jadi terus mencari ke kekurangan diri kita tuh apa untuk bisa menginspirasi lebih lah gitu. Ini mah gak tahu ya, cuman sepemahaman aku dan sepengalaman aja sih yang aku rasain kayak gitu. asik, mantap Teteh Zai ya. Mengerikan emang Teteh Zai ya. Panjang Dari ini yang lain bahasannya mungkin boleh ada lagi dilanjut nggak? King nanti. Iya boleh banget ya Udah ini ya. semalaman ini.
Boleh kalau misalnya Kang Rama dan Akang Teteh lainnya punya pendapat yang lain gitu, apalagi punya pengalaman kayak barusan Teh Zul, kan itu jadi lebih enak ya, lebih dapet gitu sih bahasannya. Boleh, boleh. Mangga Kang Kevin. Eh, Pengen nanggepin yang Mas Salman dan juga biar ada sangkut pautnya sama materi. Mantap. Tapi maaf, ini bukan Mas Salman, soalnya dari Sunda, ini mah Kang Oh, Salman. Nah, mau. kebetulan kalau di sini panggilnya King Salman. Bercanda, Kang, bercanda. Bang. Tuh. Mungkin mau apa ya? Mau elaborasi di materi-materi kita kita sebelumnya tuh budaya ilmu yang dibahas Prof. Wan. Aku mau ambil contoh Prof. 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 Alatas ya. Prof. Alatas dulu kita nih di zaman sekarang aja yang apa ya, yang paham penyakit sekularisme itu yang nggak banyak orang gitu ya. Nah, Prof. Alatas itu dari tahun 1970 gitu. Jadi bisa bayangin segimana sepinya gitu orang yang paham soal itu dan gimana respon masyarakat. Makanya sahabat sahabat-sahabatnya gitu ya, yang kemudian menjadi murid-muridnya itu ya emang nggak banyak gitu kayak Prof. Wan. Terus ada baru dimulai di 1908. Itu bertahap tuh dari 70 tahun 80 sampai 96 itu mulai mulai dibangunnya mulai diterimanya tuh sama sama negara persemakmurannya Malaysia dan ketika dalam range yang waktu lama itu kita lihat gitu ya gigihnya ulama itu nggak nggak tergerus sama hal-hal yang mungkin ya nggak bisa dibilang remeh juga sih, karena ya nafsu juga bagian dari kita gitu, dari dari kita sebagai manusia gitu. Tapi ya mereka nggak ringkih dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya satu yang perlu kita teladani itu yang paling awal ya hakikatnya ilmu itu sendiri gitu. Niat niat yang baik itu, maksud yang baik itu bisa kita capai itu dengan cara kita tahu ilmu bagaimana berniat dengan baik gitu. Di niat sebelum melakukan sesuatu itu sebenarnya ada lagi hal yang sebelumnya yang seharusnya sudah kita lakukan gitu, yaitu tahu cari tahu bagaimana kita berniatnya gitu. Jadi eh, itu sih yang mau disampaikan dari saya. Widih, mantap. Makasih banyak, Kang Kevin. Siap-siap. Bener ya dipanggilnya Kevin ya? Mohon-mohon. Oke, menarik ya. Tapi dari apa yang dirimu bilang, ini maaf ya sama lanjutin. Makasih banyak juga Kang Rama ini untuk kesempatannya ya. Menarik juga ya apa yang dirimu bilang itu, ketika masyarakatnya itu khususnya ya Prof. Alatas ketika kayak bikin buku ini deh gitu kan di tahun 1970-an gitu kan, dan masyarakatnya itu belum apa ya, sepaham dan sejauh itu mikirnya, nggak kayak Prof. Alatas gitu kan, tapi ya dia tetap bikin si buku ini, dan mungkin gitu kan bukan di generasinya dia tapi di generasi-generasi selanjutnya si buku ini tuh dikaji dan dimuliakan lah ya gitu kan. Di satu sisi ini sama jadi keinget ini juga, pernah ada apa namanya tuh artikel ya yang tentang ini, kalau misalnya siaran televisi itu, kalau misalnya hanya sebatas ngikutin kepuasan konsumen gitu kan, itu ratingnya tuh atau si titiknya tuh hanya di sana aja dan nggak akan berkembang. Kayak contohnya di Indonesia dengan masyarakatnya yang rendah, sukanya itu drama, ya akhirnya film-film yang ada tuh atau siaran-siaran yang ada tuh drama lagi gitu, sinetron lagi gitu. Dan sama-sama jadi kepikiran juga ternyata untuk perubahan itu gitu kan, selain butuh inisiator,
butuh modal juga tentang si regulator yang oke gitu. Karena di satu sisi emang butuh orang-orang kayak di pemerintahan yang dia itu pragmatis gitu, harus ada timbal baliknya apa gitu kan, impactnya gimana, apalagi yang konkret, apalagi secara rupiah ya bisa dibilang gitu kan. Tapi di satu sisi juga harus nyediain ruang untuk orang itu bereksplorasi gitu kan, ngasih ruang kesempatan untuk hal-hal lain juga dibahas gitu, enggak hanya sebatas apa yang dipengenin sama konsumen, tapi ngelihat ke jangka panjang dan kita tuh mau kemana sih sebenarnya gitu. Itu tuh penting juga ya ternyata. Nangkep nggak ya atau malah bingung? Nangkep, King. Nangkep ya, aman ya. Dan dari sana sama jadi ingat lagi sejarahnya ini terciptanya Google Chrome. Kan Google Chrome tuh tercipta karena inisiatif dari proyek-proyek kecilnya para karyawan di Google kan. Bukan emang Google mau bikin Google Chrome, tapi si karyawan Google tuh dituntut untuk oke nih ada kerjaan gitu kan. Tapi ini tuh cuma porsinya 80%. 20%-nya ini kerjaan tapi kamu bikin sendiri isi kerjaannya gitu. Nah, makanya nggak bisa nih si pemimpin itu gitu kan hanya memikirkan tentang pragmatis, apalagi pragmatisnya itu materialis ya. Tapi di satu sisi emang harus ngasih ruang eksplorasi, bener ya. Menarik ya. Dan itu tuh udah dilakuin sama Google ternyata ya. Kalau Indonesia apa ya kira-kira? Ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya lebih banyak tekanannya deh. Makanya tadi bener banget lebih ya jadinya ngambil yang instan-instan aja gitu kan. Ya gitu mungkin. Sekian lah menarik ya bahasannya ini. Makasih, makasih. Kalau ada lagi yang mau dilanjutin nanti lah ya kita diskusi lebih lanjut. Kasihan ini Kang Rawa. Enggak Kang lanjutin lagi Kang. Ya, apa-apa banget, Salman. Justru menarik banget ya. Bukan hanya terkait materi, tapi justru sebenarnya kan yang kita inginkan di sini output ya teman-teman, di mana di sini kita punya kesadaran dan juga dari keilmuan yang kita dapat, kita ingin melakukan sebuah perubahan gitu ya, baik inisiatif dari diri sendiri ataupun juga lingkungan. Tapi sebuah pertanyaan pemantik yang menarik ya, mungkin kalau belum cukup dibahas di sini, mungkin kita bisa angkat lagi pas kita ketemu offline kali ya, bahwa memang ya, di sini saya senang banget karena di sini orang-orang hebat ya, insya Allah orang-orang keren yang punya semangat dan punya visi ya. Dan justru kadang kadang yang menjadi masalah di seorang yang ingin membawa perubahan itu adalah terkait sustainability-nya gitu. Sustainability dalam artian ketika misalkan sudah lahir inisiatif tersebut, bagaimana untuk tetap bisa kuat, konsisten, bisa tetap semangat gitu kan, walaupun mungkin belum diterima, walaupun mungkin capek, banyak penolakan dan lain sebagainya. Justru sebenarnya hal itulah yang juga sama pentingnya dengan kesadaran untuk membuat perubahan tersebut gitu. Itu mungkin bisa jadi hal yang mungkin kita bisa ini lagi. Tapi kan tadi intinya ya bermula dari niatnya, terus juga konsistensi, keteguhan gitu kan. Terus juga memang terus menerus memperbarui taji dunia tadi ya. Dan ini juga yang tadi poin penting dari Tesda ya, memang membersamai lingkungan kita dengan orang-orang yang sevisi dan juga apa dan juga bisa terus mendukung ya, walaupun kita mungkin di eksternal ditolak, tapi kita bersama dengan orang-orang yang berjuang gitu. Jadi gerakan perubahan itu bukan gerakan amal fardiyah, tapi amal jama'i ya, teman-teman semuanya. Kalau kita lihat contohnya di Rasulullah kan luar biasa ya perjuangan untuk mendakwahkan Islam selama 13, terutama pas 13 tahun di awal di Mekah, itu kan luar biasa sulitnya gitu. Tapi Rasulullah kan dibersamai oleh para sahabat, oleh istri tercintanya Khadijah, oleh pamannya Abu Thalib yang siap terus pasang tenaga, pasang badan gitu kan. Dan juga Rasulullah mendidik para kader-kader ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya, sehingga biasanya kalau kita lihat pasti ada seorang tokoh yang memang punya keinginan dan jiwa daya saing yang kuat, tapi juga punya keteguhan hati, bukan ada istilah itu faint hearted gitu, bukan pribadi yang pantang menyerah, yang memang hatinya itu terbuat dari baja gitu ya. Jadi mau dia misalkan sekarang belum ngetren, makanya kan di bab sebelumnya itu ini kan banyak tokoh-tokoh yang pas hidupnya dia biasa-biasa aja, karya ilmunya itu nggak se-wow itu gitu, tapi justru ketika beliau meninggal, justru bukunya yang jadi bacaan di mana-mana gitu. Banyak tokoh filsafat dan juga yang ini, makanya yang bisa kita teladanya dari Prof. Alatas juga kan dari sebuah inisiasi sederhana, bukan sederhana juga ya, perubahan besar lah sebetulnya dengan menggagas
menentang sekularisme itu, di mana di abad 20 itu semua peradaban tuh lagi membebek dan posisi Islam tuh lagi inferior-inferiornya banget ya di mata Barat karena lagi dijajah, dihancurkan, ditindas, tapi kemudian bangkit kembali gitu. Jadi hal itu yang mudah-mudahan menjadi model kita bersama ya teman-teman. Gitu. Oke, karena sudah jam 7 ya, dan sebetulnya ini masih ada 3 value lagi sih ya, ada kesinambungan ilmu, syuro, dan juga peranan wanita sebetulnya di sini. Tapi sepertinya waktunya belum cukup ya. Jadi ya udah kita mungkin bisa sambungkan lagi di pertemuan berikutnya. Yang terpenting sih sebetulnya di sini kalau baca mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, kan file PDF-nya dikasih. Tapi pengkajian dan diskusi ini yang mudah-mudahan bisa semakin meluaskan pandangan dan juga wawasan kita gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus konsisten ya, walaupun perlahan demi start yang penting kita sama-sama menjiwai ini. Itu teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya mungkin di sini saya akan mengumumkan ya bahwa insya Allah di tanggal 24 ya, tepatnya di minggu depan, insya Allah kita akan ada Readers Connect chapter kedua ya, jadi pertemuan offline kita yang kedua ya teman-teman. Dan nanti akan ada momen-momen menarik, seru, dan spesial juga ya. Nanti ada Kang Zaid yang akan membagikan pengalamannya dari forum diskusi dengan guru gembul ya, dan juga pandangan dari beberapa hal yang bakal disampaikan juga dari Kang Zaid ya. Nanti jadi kita komunitas di sini kan bukan hanya dari saya ataupun TVA ya, tapi memang di sini saya yakin teman-teman orang-orang hebat semua dan kita harapannya bisa saling belajar dan saling share ilmu gitu. Nah, untuk tempat dan waktunya nanti akan diumumkan ya, tapi mark your calendar ya on 24 of November ya, 2024 ya. Oke, don't forget. Jadi insya Allah kita akan bertemu, mungkin kita akan menghabiskan beberapa bagian yang di sini, dan juga apa namanya, kita akan juga ada beberapa hal lah yang nanti bakal dikonsepkan ya, jadi jangan lupa untuk datang. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang telah hadir dan juga menyimak, dan juga dengan aktif berpartisipasi dalam pertanyaan juga diskusi-diskusi kita baik secara langsung ataupun di kolom chat. Sampai jumpa lagi ya minggu depan teman-teman semuanya, yang mungkin bisa jadi ada hybrid atau rekamannya walaupun offline minggu depan, let's see aja. Tapi mungkin kita bakal ketemu lagi online 2 minggu lagi insya Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon maaf ya sekali lagi, segala kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Online-nya ya online-nya jadinya offline, jadinya antara offline atau antara hybrid atau memang nggak ada sih, nanti tunggu aja pengumumannya ya buat minggu depan. Oke, sama-sama semuanya kita kolaborasi bersama ya di sini. Insya Allah dari Zai dan Salman nih, tim banget lah memang. Oke, sip. Kalau gitu cukup sekian. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Kang foto dulu, udah lama nggak foto. Mau foto dulu boleh. Oke, silahkan ya teman-teman siapkan. Mantap ya Zahra. Ayo. Halo King Salman. King Salman Apa? kemarin ikut nggak kelas SIM 26? Ikut? Oh iya, Teteh ikut nggak? ikut. Teteh bagian apa? MC, Film Oh, Exhibition. alah, pas film exhibition. Sawan pulang dulu, wisuda Bareng soalnya. akhirnya, Zara, kemarin. Iya, iya. Sayang banget nih gak ketemu sama si Teteh. Mengerikan. Teteh film berapa Teh? Baru tahu Sawan. Tim 23. Wih, mengerikan ya. Sama Kang Satya berarti ya, zaman-zamannya. Ada-ada aja. Bentar, Ya, ini kata teman-teman Kang udah ready. Satya. Muni kasep King. Amin, amin. Alhamdulillah. Makasih doanya Kang Zaid. Kang Zaid juga kasep. Bersoleh.
Kita hitung ya. Hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke. Yang kedua. 3, 2, 3, 2, 1. Oke. Makasih banyak Kakak Teh semuanya. Selamat weekend ya. Assalamualaikum. Thank you, Tevia, Rama. Thank you semuanya. Terima kasih, Kang Teh. Ini belum ya? Udah ditutup TV ya, Tah?